Terima kasih worship leader, singers, dan pemusik. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Amsal 13 ayat 12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Ya, banyak sekali di luar sana teman-teman kita, orang-orang yang mungkin kita kenal kehilangan pengharapan dalam hidup mereka. Ya, seperti Amsal mengatakan tadi, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Siapapun itu, baik orang percaya maupun bukan orang percaya, kalau harapannya tertunda pastilah hatinya sedih ya. Namun Bapak Ibu, kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Amin. Iya, di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti memang ada pergumulan. Ada badai, selalu itu pasti ada. Namanya hidup pasti tidak lepas dari pergumulan. Ya, hari lepas hari selalu ada saja ujian, pencobaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan semua itu adalah untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, sekarang semakin jauh harapan dan kenyataan, nah biasanya ini yang seringkali membuat kita sedih, kecewa ya. Kalau makin deket, apalagi kalau udah jadi kenyataan bukan lagi pengharapan ya. Gak butuh harapan lagi, gak butuh iman lagi karena memang sudah kita dapatkan. Tetapi sebagai orang percaya dikatakan kita hidup oleh iman. Artinya banyak hal yang tidak kelihatan, tetapi kita percaya. Tidak kelihatan namun kita imani. Tidak kelihatan namun kita tetap memiliki pengharapan. Oke? Nah, ada beberapa teman-teman yang saya lihat, saya perhatikan gitu ya. Ada beberapa pergumulan yang sepertinya menurut mereka itu tidak selesai-selesai gitu kok, kayaknya berputar di tempat. Seperti berjalan di tempat. Misalkan ini hanya misalkan ya, kalau memang ada yang kebetulan cocok ya puji Tuhan. Misalkan pasangan hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dalam arti mungkin belum setia, mungkin belum bertobat, belum percaya pada Tuhan. Mungkin apalagi pasangan kita mungkin kasar gitu ya, cerewet gitu. Kalau yang cowok mungkin komplain istrinya cerewet gitu. Nah, ini kan kadang-kadang menjadi pergumulan kita sehari-hari gitu. Ini kok pasangan hidup saya begini, ya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ingin punya rumah tangga yang harmonis, tapi boro-boro harmonis gitu ya. Setiap hari ribut terus, kayak gitu. Setiap hari bawaannya yang perempuan mungkin ngomel terus ya, yang laki-laki mungkin marah-marah terus kayak gitu. Nah ini problematika dalam rumah tangga. Oke. Lalu mungkin juga ada yang di dalam bisnis. Di dalam bisnis berusaha. Memang betul Bapak Ibu, kita harus berusaha. Yaitu ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita harus berusaha melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi memang orang Kristen gak boleh males, gitu kan. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita untuk belajar kepada semut. Jadi memang harus rajin, apalagi dalam kita berbisnis harus rajin. Jadi walaupun jadi karyawan tetap harus rajin. Ya, bekerja bukan hanya untuk Tuhan kita yang kelihatan, tapi juga untuk Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, harus rajin. Tapi kadang-kala gini, kita merasa udah rajin, udah berbuat semaksimal mungkin, tapi kok tidak menunjukkan hasil yang memuaskan. Gitu ya. Jadi misalkan bisnisnya kok bukannya maju malah mundur. Seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin ada yang bekerjanya lembur terus. Saking kesel gitu ya, kenapa nggak maju-maju bisnisnya, jadi dia kerja terus. Ya, kerja terus, istilahnya banting tulang. Tapi tulangnya jangan dibanting ya. Nanti sakit. Kerja banting tulang,
sampai lupa makan, lupa istirahat, lupa berdoa, lupa beribadah gitu ya. Demi mengatakan saya kan harus rajin. Ya, saya harus rajin dalam bekerja. Nah, apalagi contohnya? Mungkin yang sakit penyakit. Mungkin ada di antara kita yang lagi ada pergumulan sakit penyakit. Ya. Berdoa, teman-teman bilang, "Ya, berdoa saja, imani saja." Ya, katakan bilu Yesus pasti menyembuhkan. Terus udah berdoa tapi nggak kunjung sembuh. Oke, udah berdoa kunjung sembuh. Bagaimana ini? Udah ke dokter sana sini tapi belum sembuh-sembuh juga. Oke. Lama-lama mungkin ada sebagian yang merasa kecewa, merasa putus asa. Nah, bagaimana Bapak Ibu untuk menghadapi setiap masalah pergumulan kita? Oke. Nah, kalau kita ingat untuk kasus sakit penyakit, saya jadi ingat kisah seorang wanita yang mengalami pendarahan dulu ya. Di kitab suci dikatakan namanya wanita ini sudah menderita pendarahan 12 tahun. Ya, 12 tahun bukan waktu yang sebentar. Lalu dikatakan uangnya habis untuk berobat sana sini. Berarti kita bisa bayangkan, kalau kita bayangkan wanita ini sudah berobat ke sana kemari, setiap ada yang dia dengar, kalau kita aplikasikan zaman sekarang gitu ya. Oh, di rumah sakit ini ada dokter A, bagus, dia pergi ke sana. Di rumah sakit sana, di kota B, ada dokter bagus, ya dia pergi ke sana. Jadi setiap ada orang bilang dokter bagus, manjur, pergi ke sana untuk mendapatkan pengobatan. Tetapi setelah 12 tahun tetap tidak sembuh. Sampai suatu hari wanita ini mendengar kisah tentang Yesus. Sama juga pasti, saya dengar loh di sana ada tabib yang bisa memberikan mujizat, kesembuhan dan sebagainya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, setelah 12 tahun wanita ini bukannya bilang, udah deh gue capek, gue udah berobat sana sini gak sembuh-sembuh juga, sampai duit gue juga udah habis. Tapi luar biasa wanita ini tetap percaya dan malah ia bisa berkata, asal ku jamah saja jubah-jubahnya, aku pasti akan sembuh. Iya. Tetap beriman, tetap memiliki pengharapan walaupun sudah 12 tahun. Ya, saya kalau melihat dari sisi sudut pandang ini saya wow gitu ya. Kita bisa belajar dari wanita ini Bapak Ibu. Nah, itu untuk sakit penyakit. Nah, atau mungkin kita juga bisa membantu teman-teman kita di sekitar kita yang kita lihat sepertinya berputar-putar di situ. Berputar-putar di masalahnya, kok kayaknya tidak kunjung. Jadi begini, permasalahan itu bisa lama selesainya secara yang kita lihat. Tetapi bagaimana dalam perjalanan itu kita tidak merasa letih, lesu, dan kehilangan pengharapan. Ya, seperti contoh tadi wanita yang 12 tahun tadi itu. Memang selama 12 tahun tidak terjadi kesembuhan. Ya, sebelum bertemu Yesus tidak terjadi kesembuhan. Tetapi kita lihat bagaimana perjalanan imannya, bagaimana wanita ini tidak kehilangan pengharapan selama 12 tahun. Jadi artinya kalau secara rohani kita lihat wanita ini bukan turun ya, tapi dia naik terus sedikit sampai kepada waktu yang ditetapkan Tuhan, ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat yang tadi saya bilang mungkin ada teman-teman kita yang bisa contoh seperti itu. Kalau yang contoh seperti itu artinya walaupun terlihat masalahnya belum selesai, tetapi secara rohani orang ini bisa kita bilang kondisinya baik. Dia bisa tetap mempertahankan imannya, tetap mempertahankan pengharapannya. Tetapi ada orang-orang yang sama masalahnya nggak kelihatan selesai, tetapi orang ini sendiri pun bukannya kondisi rohaninya bukan tambah baik, tetapi tambah buruk. Artinya seperti pengharapannya seperti digerogoti dari dalam. Ya, berputar-putar seperti orang Israel berputar-putar di padang gurun. Muter di situ. Ya, berusaha tetapi masalahnya bukan tambah cepat selesai tapi tambah ruwet. Terus energinya habis. Ya, mentalnya lemah. Ya, tidak ada sukacita, tidak ada pengharapan.
Nah, Bapak Ibu, kita lihat ya, kita buka di Ibrani 6 ayat 19. Kita buka di Ibrani 6 ayat 19. Kita baca bersama. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, kalau kita perhatikan yang bagian pertama, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, jadi kita lihat pengharapan kita itu adalah seperti sauh, jangkar. Ya, kalau kita lihat apa sih fungsinya jangkar? Kalau kita di perahu gitu ya, kan kalau nggak ada jangkar dia terombang-ambing terus kemana angin membawa perahu ini. Ya, berlayar dari satu tempat ke tempat lain. Tapi kalau kita pengen berlabuh harus dilemparkan sauh itu. Ya, lemparkan sauh itu. Nah, yang menarik adalah sauh ini dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ini saya baca ada bingung pertama gitu ya. Maksudnya bingung dalam arti kata gini, kalau kita ngomong sauh, bayangan kita pasti di perahu, kita lempar sauh begitu ya. Berlabuhnya di mana sauhnya? Di bawah ya, di dasar laut. Tetapi ini dikatakan dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ada apa di belakang tabir? Tabir apa yang dimaksud? Ya, kalau kita lihat kisah Musa ya dulu, bait suci itu kan Tuhan perintahkan buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ada bagian yang namanya ruang maha kudus yang dipisahkan dengan sebuah tabir, sebuah ya tirai lah gitu ya, seperti tirai bait suci. Nah, ini yang boleh masuk hanya imam besar ya, orang-orang tertentu saja, tidak semua orang bisa masuk. Dan masuknya pun harus diikat kakinya tuh pinggang ya, pakai tali gitu ya. Jadi kalau misalnya orang ini berdosa, Tuhan marah, dia mati, tinggal ditarik. Ya, jadi nggak ada yang berani masuk. Kalau sembarang orang masuk dia pasti mati ke dalam ruang maha kudus itu tadi. Nah, itulah yang dimaksud di belakang tabir, yaitu sampai ke ruang maha kudus. Nah, apa yang terjadi sebetulnya? Jadi imam zaman dahulu, zamannya Musa, mempersembahkan korban sebagai penghapus dosa, yaitu darah binatang. Tentu saja darah binatang sebenarnya tidak bisa menghapuskan dosa manusia. Ya, hanya darah Tuhan Yesus yang tidak bercacat celah, itulah yang bisa menebus dosa manusia. Tetapi apa yang terjadi dahulu adalah bayangan, gambaran dari apa yang akan terjadi kemudian. Oke. Untuk orang Israel pada zaman itu dengan sebuah bayangan, dengan sebuah gambaran, itu mereka punya pengharapan. Ya, kita renungkan. Kalau kita di zaman itu melihat sebuah gambaran kemah suci buatan tangan manusia, ya, penghapusan dosa dengan penumpahan darah hewan, itu mereka bisa memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Bagaimana kita yang sudah bukan lagi melihat gambaran buatan tangan manusia, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang telah mempersembahkan dirinya, telah mempersembahkan hidupnya sebagai korban penebusan dosa kita, ya, supaya menjadikan kita ahli waris kerajaan sorga. Karena namanya warisan itu, kalau yang membuat warisan, pembuat warisan itu belum meninggal, itu kita nggak dapat warisannya, betul ya? Secara hukum memang seperti itu. Ya, kalau orang tua kita bikin surat wasiat gitu ya, warisan. Kalau belum meninggal orang tuanya, anak-anaknya nggak bisa. Kalau dikasih namanya hibah, kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal baru menjadi warisan. Oleh karena itu Tuhan Yesus telah mati bagi kita supaya kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin ya. Ada darah yang tercurah dan darah itulah darah Tuhan Yesus sendiri yang tidak bercacat celah. Supaya kita terbebas, kita dapat
membayar hutang-hutang kita. Nah, itulah pengharapan yang kita miliki Bapak Ibu saat ini. Jadi kalau kita berpikir, kalau kita lihat Tuhan Bapa kita telah mengaruniakan kita anaknya yang tunggal supaya kita dapat menjadi ahli waris kerajaan surga. Apalagi sih masalah kita sehari-hari yang tidak dapat Tuhan bantu selesaikan. Apalagi sih masalah kita, pergumulan kita yang tidak dapat Tuhan tolong. Iya. Makanya dikatakan sauh itu, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, sampai karena itu dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana dulu waktu itu hanya kiasan, hanya orang tertentu yang bisa masuk. Sekarang Yesus sendiri sudah mendahului kita masuk dan kita pun bisa masuk langsung ke ruang Maha Kudus. Ya. Itulah pengharapan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau orang yang kehilangan pengharapan itu kan biasanya kalau kita lihat ya, jiwanya gelisah, jiwanya tidak tenang. Kita buka di Mazmur 43 ayat 5. Kita baca ya. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini disebutkan di Mazmur 3 kali. Persis sama, yaitu Mazmur 42 ayat 5, Mazmur 42 ayat 11 dan Mazmur 43 ayat 5. Ya, persis seperti ini. Ya. Kita bisa cari masing-masing di Alkitab kita masing-masing di rumah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Ya, jiwa yang gelisah, jiwa yang tertekan. Lalu Daud bilang apa? Berharaplah kepada Allah. Ya, jadi jawabannya kita disuruh berharap. Ya, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, bagi kita yang gelisah, bagi kita yang merasa tertekan jiwa kita, Mazmur ini mengatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Ya, dialah penolong kita, amin. Nah, sekarang kita sudah lihat pengharapan apa yang kita miliki di dalam Tuhan. Lalu mungkin teman-teman bilang, saya sudah berharap kok pada Tuhan. Ya, saya melakukan ini itu kan saya berharap gitu loh. Tetapi saya mau katakan, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita berharap pada Tuhan? Ya, kita percaya, ya kita bisa bilang saya percaya pada Tuhan, saya berharap pada Tuhan. Tapi bagaimana caranya kita berharap pada Tuhan? Ya, bagaimana? Apakah cara kita sudah benar untuk kita berharap pada Tuhan? Jadi kalau saya boleh bilang, contoh tadi misalkan kita punya pasangan, kalau saya perempuan ya, saya ngomong karena saya perempuan nih, saya ngomong misalnya suami saya begini gitu kan, saya tidak happy gitu dengan suami saya misalkan. Lalu biasanya nih perempuan namanya perempuan ya, bawel, cerewet, ya ngomel terus, kamu bagaimana sih begini gitu ya. Jadi suami yang benar dong gitu kan. Ya coba siapa yang di sini yang nggak kayak gitu, yang perempuan. Hari ini di panggung perempuan semua loh. Yang di belakang layar itu pria-pria semua. Ya, jadi yang cewek-cewek mestinya tahu nih. Ya, yang cowok-cowok juga tahu nih, ya ini kayak istri gue nih bawel yang di rumah nih. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya sebagai seorang istri mengharapkan suaminya berubah atau suaminya menjadi lebih baik, ya itu wajar ya. Kita semua juga punya harapan yang sama. Lalu apa yang kita lakukan? Gitu. Kita mengharapkan dia berubah artinya gitu ya. Kalau contoh tadi yang punya bisnis mengharapkan bisnisnya membaik. Yang tadi misalnya punya masalah sakit penyakit mengharapkan sakitnya sembuh. Jadi kadang-kadang fokus kita tuh pada masalah kita. Harapan kita gantungkan pada orang yang kita ingin
berubah, misalnya suami saya. Jadi saya harapannya pada suami saya, lu berubah dong. Gitu ya, atau sang suami kepada istri, lu berubah dong. Ya. Atau kepada dokter. Aduh dok, kan kamu dokter paling terkenal nih. Saya udah ngantri lama, bayar mahal, masa nggak bisa sembuhin penyakit saya? Ya. Jadi harapan kita kadang-kadang kebalik tanpa sadar ya. Nah, harapan itu kita boleh punya harapan yang tadi itu. Kita punya harapan pasangan kita berubah lebih baik, anak-anak kita lebih baik, bisnis lebih baik, kesehatan membaik dan sebagainya, studi baik. Kita boleh punya harapan itu, tapi kita gantungkan itu kepada Tuhan. Ya, kita gantungkan kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya menggantungkan harapan kita pada Tuhan? Ya, ini ada 2 poin. Yang pertama, mengandalkan kekuatan dan cara-cara Tuhan dalam mewujudkan harapan kita. Jadi ya, pertanyaannya bagaimana cara kita menggantungkan harapan kita pada Tuhan? Poin yang pertama adalah mengandalkan kekuatan dan cara-cara Tuhan dalam mewujudkan harapan kita. Nah, poin yang pertama ini mengatakan mengandalkan kekuatan dan cara-cara Tuhan. Nah, poin yang pertama ini saya break lagi jadi 2 poin. Yaitu yang pertama adalah perubahan sikap hati. Ya. Saya katakan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Yaitu pertama perubahan sikap hati. Oke, perubahan sikap hati artinya apa? Kalau kita fokus pada masalah kita, ya kita terlalu fokus pada masalah kita kadang-kadang lupa untuk bersyukur Bapak Ibu. Ya saudara-saudara, kita lupa bersyukur. Kita malah cenderung mengeluh. Kok gak kelar-kelar ya? Kok dia begini ya? Kok begitu ya? Kapan sih selesainya? Ya, jadi bukannya mengucap syukur, ya kita belajar mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang kau izinkan dalam hidupku. Ya, kita bersyukur pada Tuhan karena segala sesuatu Tuhan katakan tidak sehelai rambutmu pun jatuh tidak aku ketahui. Jadi kita percaya segala sesuatu yang terjadi itu dalam rancangan Tuhan. Jadi jangan lupa kita bersyukur. Bersyukur terus memiliki hati yang bersyukur. Jadi dengan saat kita bersyukur itu menjauhkan kita dari bersungut-sungut. Saat kita bersyukur itu memberikan kita kekuatan yang baru. Oke, itu perubahan sikap hati. Lalu yang kedua adalah kita memiliki pengertian yang benar. Ya, pengertian yang benar. Contoh tadi seorang istri yang ingin suaminya berubah ceritanya. Lalu dia bawel terus tiap hari sama suaminya. Kira-kira berhasil enggak? Enggak berhasil ya. Kenapa? Firman Tuhan aja mengatakan kalau istri yang cerewet itu bagaikan tiris yang menitik tidak henti-hentinya. Ya, lebih baik berdiam di soto rumah daripada tinggal dengan perempuan yang cerewet. Oke. Ya, jadi untuk yang perempuan mungkin ya kalau mau mengingatkan cukup sekali, nggak usah cerewet-cerewet, nanti suaminya tambah pusing. Ya, suaminya tambah pusing. Ini adalah pengertian yang benar Bapak Ibu. Jadi saya boleh sharing sedikit ya. Saya dulu awal mengikut Tuhan, bukan cerewet, ya cerewet sekarang juga masih cerewet ya Bapak Ibu ya. Tapi maksudnya begini, saya lupa kejadiannya, maksudnya ribut biasa lah, suami istri ribut-ribut gitu, terus habis itu besokannya ibadah kan, jadi minta didoain gitu. Terus dalam hati nih gini, aduh biarin ya bagus deh doain, biar suami saya ditegur sama Tuhan gitu ya dalam hati. Udah dong didoain gini, terus dikatakan Tuhan berikan saya mahkota. Terus waktu itu komandan jelaskan, ya mahkota itu cara pola berpikir yang baru, pola berpikir dari Tuhan. Dalam hati saya bingung ya, kenapa jadi gue yang dikasih mahkota ya, kenapa saya harus berubah ya, gitu. Kan tadi saya berdoa suami saya ya, tapi kok dia nggak ditegur Tuhan ya, itu. Awalnya saya bingung, tapi seiring berjalannya waktu saya belajar bahwa ini bukan masalah siapa yang benar, siapa yang salah Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar. Ya, sebagai seorang istri kan penopang. Ya. Apakah kita terlalu cerewet?
Atau apa lagi? Ya, kita bisa belajar komunikasi pria dan wanita. Itu kan ada bukunya tuh, Woman from Venus ya, from Venus ya, Men are from Mars. Ya, ini pengetahuan yang sebetulnya ibaratnya nih penjabaran teknisnya dari apa yang kitab suci sudah ajarkan. Ya, di situ kita bisa belajar sebetulnya. Suami itu kalau suka kayak cuek itu sebenarnya bukannya dia nggak sayang, bukan dia nggak peduli begitu. Tapi cara berpikirnya memang beda antara perempuan dan laki-laki. Oke. Nah, bagaimana kita memiliki pengertian yang benar dari setiap ayat-ayat firman yang kita baca. Kayak gitu. Ya tadi kayak misalnya pergumulan sakit penyakit tadi saya udah kasih contohnya ya. Wanita itu bagaimana kita pada saat kita membaca firman, kita baca kisah wanita yang menderita pendarahan itu pasti udah sering kita baca, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat-hikmat yang pengertian-pengertian yang baru, yang aplikatif untuk kita. Nah memang untuk memiliki sikap hati yang benar, memiliki pengertian yang benar, itu kita harus berlatih dengan tekun. Ya, berlatih dengan tekun. Tidak bisa sekali, oh ya udah saya hari ini punya pergumulan, saya baca firman, besok ya nggak usah. Ya berlatih itu setiap hari. Nggak usah nunggu ada pergumulan berat dulu baru datang cari Tuhan. Karena setiap hari Tuhan ajar. Itu untuk memperlengkapi kita suatu saat nanti kalau kita punya pergumulan yang berat, atau kita bisa membantu saudara-saudara kita yang punya pergumulan. Ya. Kalau kita bisa membantu saudara-saudari kita, terutama dalam hal kalau bisa memenangkan jiwa, itu rasanya luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Kebahagiaannya itu tidak dapat dibeli oleh uang. Ya, jadi kita mungkin bagi yang saat ini tidak ada pergumulan berat ya, kita tetap harus berlatih untuk memiliki sikap hati yang benar, memiliki pengertian yang benar, supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kita bisa membantu saudara-saudari kita. Ya, karena sikap hati yang benar disertai pengertian yang benar, otomatis itu akan merubah perilaku kita. Ya. Kalau kita mau merubah perilaku kita, pertama kita harus memiliki sikap hati yang benar, lalu disertai juga pengertian yang benar. Nah, perubahan sikap hati, saya boleh ada juga satu kesaksian. Lucu sih maksudnya lucu dalam arti kata gini. Saya waktu itu lagi entah kenapa galau gitu ya. Ini mungkin sekitar 2 tahun lalu atau ya. 2 tahun lalu waktu pertama kali kita ibadah di lantai 5. Waktu itu komandan setiap 2 minggu sekali ya. Misalnya minggu ini Jakarta, minggu depan Bandung. Minggu depan lagi Jakarta, Bandung gitu. Saya hitung nih, ini gilirannya komandan Jakarta, nanti saya mau minta doain dalam hati. Soalnya kayak saya lupa kenapa. Pokoknya hati saya nggak enak dan nggak nyaman gitu ya. Saya lupa persisnya apa. Terus saya nggak cek lagi ke mata layan. Pokoknya saya hitung, ini hari ini jadwalnya komandan nih. Ya saya udah semangat nih datang ibadah, semangatnya mau didoain gitu. Udah sampai di tempat ibadah, ujian, penyembahan, saya lihat kok nggak ada ya komandan, mungkin telat kali ya. Biasanya kan kalau berangkatnya subuh suka telat sampainya. Tapi udah sampai lagu pembukaan firman pun juga nggak ada. Loh ternyata yang naik orang lain gitu. Yang naik orang lain, waktu itu yang naik Jenderal Witte ya. Saya sih bukan bermasalah dengan yang khotbah gitu, tapi maksudnya ya saya gak jadi doain dong ya dalam hati gitu. Tapi Bapak Ibu luar biasa. Jangan tanya saya masalah saya apa, saya lupa. Jangan tanya saya juga isi khotbahnya apa, saya juga lupa. Tapi saya ingat hari itu Tuhan menjamah. Ya, hati saya yang tadinya gelisah itu saya bisa plong. Ya, jadi saya datang sedih, saya pulang happy. Saya datang berbeban berat, saya pulang ringan. Dan itu Tuhan jamah pada saat khotbah dibawakan. Ya, tapi saya nggak ingat isi khotbahnya apa. Sampai sekarang, saya kalau ingat kejadian itu,
apa isi khotbahnya saya lupa. Masalah saya apa saya juga lupa gitu. Jadi sebetulnya kalau saya pikir-pikir itu masalah cuma ada di kepala. Ya, kadang-kadang kita tanpa sadar, kita melihat masalah kita itu besar banget, itu cuma ada di kepala. Ya, pada saat kita datang ke hadirat Tuhan itu yang akan membebaskan. Hadirat Tuhan itu yang akan mengangkat beban-beban kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan hadirat Tuhan, ya itu pertanyaan yang berbeda gitu. Tetapi percaya kalau di mana ada hadirat Tuhan, di situ hati kita pasti akan diubahkan. Amin ya. Jadi terus berlatih, terus tekun, terus masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, di situ Tuhan akan berikan kita hati yang baru. Di situ Tuhan akan berikan kita pengertian-pengertian yang baru. Karena di mana ada sikap hati yang benar disertai pengertian yang benar, pasti akan ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Itu adalah poin pertama dari poin pertama. Ya. Bingung ya. Tadi poin pertama. Nah, jadi saya cara berharap pada Tuhan. Poin yang pertama adalah mengandalkan kekuatan dan cara-cara Tuhan. Nah, bagaimana mengandalkan kekuatan dan cara-cara Tuhan? Itu tadi, memiliki pengertian yang benar, sikap hati yang benar untuk mendatangkan perubahan. Karena perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Oke ya. Lalu poin yang kedua dari mengandalkan kekuatan Tuhan itu adalah kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, minggu lalu saya rasa Pandani sudah menjelaskan ya bagaimana kita terus memperkatakan firman Tuhan. Mendeklarasikan firman Tuhan. Jangan memperkatakan apa yang ada di pikiran kita. Jangan memperkatakan terus-menerus apa yang menjadi permasalahan kita. Tetapi perkatakanlah firman Tuhan. Karena itu yang dapat mengubah hidup kita. Mengerti sampai sini? Jadi misalkan gini, kita ada sakit penyakit. Ya memang sih sakitnya belum sembuh. Betul, sakitnya belum sembuh. Tapi kita perkatakan, terima kasih Tuhan. Engkau dengan bilur-bilurmu aku telah sembuh. Terima kasih Tuhan, dengan darahmu aku telah dikuduskan. Terima kasih Tuhan, janjimu ya dan amin, aku percaya. Terima kasih Tuhan, rancanganmu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, kita terus perkatakan firman Tuhan. Itu yang akan mengubah keadaan kita. Mengubah kondisi hati kita. Memberikan kita pengertian-pengertian yang benar. Ya, lalu misalkan lagi apa? Bisnisnya udah berusaha keras, kerja dari Senin sampai Senin, nggak bertambah baik. Ya, jangan lupa beribadah tetap jalan, jangan lupa makan tetap kalau nggak nanti sakit. Ya, perkatakan terus janji Tuhan. Ya, perkatakan misalkan apa? Jadi kepala bukan ekor. Ya. Untuk bisa menjadi kepala dan bukan ekor kan juga harus ada usahanya ya secara rohani. Lalu apalagi? Tuhan memberkati kita. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Jadi jadi dulu orang benar. Jadi orang yang dibenarkan. Lalu berusaha hidup menjadi orang benar. Ya pasti berkat Tuhan akan mengikuti kita. Ya kita perkatakan terus. Seperti itu. Jadi dengan perkataan firman itu secara tidak langsung juga akan memelihara iman dan pengharapan kita ya. Kayak gitu. Nah tadi ya berarti poin yang pertama sudah ya, mengandalkan kekuatan dan cara-cara Tuhan dalam mewujudkan harapan kita. Yaitu yang pertama, perubahan dimulai dari diri kita, dan yang kedua memperkatakan firman Tuhan. Lalu poin yang kedua adalah kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ya kan tadi mengandalkan kekuatan dan cara-cara Tuhan dalam mewujudkan harapan kita. Lalu yang kedua kita menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi maksud saya begini, jangan mengatur Tuhan hasilnya seperti apa. Tuhan nih ya saya datang doa sama kamu Tuhan. Coba ya dalam 3 bulan saya harus sembuh Tuhan. Nanti saya bersaksi loh Tuhan setelah sembuh. Ya. Jangan begitu ya Bapak Ibu. Kita serahkan hasilnya pada Tuhan. Misalnya sudah berdoa, sudah ini,
tapi hasilnya kok gak sesuai harapan kita. Misalnya udah ada perubahan nih, tapi belum sesuai harapan kita. Ya, terus ngambek tengah-tengah jalan. Ya. Nah, ini yang saya katakan, kita jangan membatasi Tuhan atau mengatur Tuhan. Kita percayakan pada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Memang kita berdoa, kita nyatakan apa yang menjadi keinginan kita. Firman Tuhan mengatakan, nyatakanlah keinginanmu dalam ucapan syukur. Ya, mintalah maka kau diberikan. Jadi memang kita harus meminta. Kita minta dengan spesifik boleh. Boleh kita minta kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan spesifik boleh. Memang harus baik itu ya. Kita tahu apa yang kita mau. Tetapi hasilnya seperti apa? Kita serahkan pada Tuhan. Karena apa? Tuhan seringkali memberikan, bukan seringkali, Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan Bapak Ibu. Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Ada ayatnya ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Ya. Jadi pada saat kita berserah, kita belajar berserah, kita minta pada Tuhan. Tapi kita juga serahkan hasilnya yang terbaik dengan Tuhan. Maksudnya karena kita percaya bahwa Tuhan memberikan kepada kita lebih dari yang kita harapkan. Ya. Tahun lalu Bapak Ibu suami saya sempat kabur dari rumah gitu ya. Mungkin sebagian udah ada yang tahu. Tahu ya, tetangga tahu ya. Nah, ya ada pergumulan dia keluar dari rumah, dia ngambek lah gitu ya, pendek kata. Lalu selama di luar rumah itu sebenarnya masih ada komunikasi lah gitu ya. Ada juga komunikasi sama Jenderal Johan waktu itu. Ya setelah 2 bulan lebih ngobrol sama Jenderal Johan itu, gimana Jo? Iya tuh ngomongnya begini-begini Sil. Oh iya ya sama gue juga begitu, saya bilang gitu. Ini kok nggak ada perbaikan ya, udah kita doain panjang pendek kok bukannya. Nggak ada tanda-tanda pertobatan ya Bapak Ibu ya gitu loh maksudnya. Dulu waktu saya ngomong sama Jenderal Johan itu setelah 2 bulan lebih. Nah setelah saya ngobrol begitu sama Jenderal Johan, nggak lama kemudian ada kejadian. Ya papanya dipanggil Tuhan ya, papa mertua saya dipanggil Tuhan. Nah dari sejak itu menjadi titik balik buat suami saya gitu. Jadi dia sudah nggak jadi Bang Toib lagi gitu ya, dia sudah pulang ke rumah, ke rumah saya bukan ke rumah bapak ya. Udah pulang dan ya sudah baiklah Bapak Ibu. Nah ini yang saya katakan sebenarnya jadi gini, saya mau ceritakan begini. Pada waktu dia keluar dari rumah, saya sebenarnya tidak, maksudnya gini, ya pasti saya berharap lah ya rumah tangga dipulihkan gitu. Tapi terus terang saya tidak berani berharap terlalu detail. Harus begini, harus begitu gitu loh. Saya merasa, aduh kalau gue ngarepin terlalu banyak ntar gue kecewa lagi gitu ya. Jadi saya merasa ya sudahlah, Tuhan terserah Tuhan aja bagaimana gitu. Dan setelah yang tadi saya ceritakan percakapan dengan Jenderal Johan itu, saya juga merasa gini, aduh ya udah lama berbulan-bulan kok bukannya tambah baik ya gitu loh. Tetapi ternyata itulah yang saya katakan Tuhan memberikan lebih dari yang kita harapkan. Jadi ternyata walaupun kita tidak melihat ada perubahan, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Ya, kalau Tuhan nggak bekerja nggak mungkin dong begitu ada kejadian itu dia langsung berbalik begitu. Ya, nggak mungkin sesuatu itu kayak pohon nggak mungkin sehari semalam langsung tumbuh. Itu pasti kan kita nggak lihat ada apa di dalam tanah itu apa yang terjadi. Ya, jadi percaya saja Bapak Ibu bahwa Tuhan memberikan kita lebih dari yang kita harapkan. Ya, nah kita ingat sekarang kalau kita rangkumkan pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ya, kita ingat tadi bahwa Tuhan Yesus sendiri yang telah mati bagi kita. Jadi apa sih perkara lain yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan kita? Amin. Lalu dalam kita berharap, ya kita beriman, berharap, jangan lupa kita gantungkan pengharapan kita pada Tuhan.
Ya, tentu saja dengan caranya Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Yaitu kita mulai dari perubahan itu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa berubah? Yaitu tadi, kita harus memiliki sikap hati yang benar. Bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar? Sering-sering masuk hadirat Tuhan. Ya, sering-sering masuk hadirat Tuhan pasti kondisi hati kita akan diubahkan. Lalu bagaimana kita memiliki pengertian yang benar? Sering-sering merenungkan firman Tuhan. Ya, merenungkan firman Tuhan, nanti Tuhan akan ajarkan pengertian-pengertian yang benar. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kalau firman ini artinya ini ya ini aja gitu. Jadi kepala bukan ekor, ya udah. Saya mau ngapain aja nggak peduli. Yang penting pasti kalau saya maju pasti Tuhan beserta saya. Ya kalau caranya salah ya enggak ya Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Jadi miliki pengertian yang benar. Lalu jangan lupa terus perkatakan firman Tuhan. Kalau kita lemah, terus kita sedih, kita putar lagu syahdu. Ya tambah nangis ya. Memang ada waktu untuk menangis gitu. Tetapi kalau kita ingin kondisi kita berubah, kita perkatakan firman Tuhan. Ya deklarasikan firman Tuhan. Terus menerus. Ya perkatakan firman Tuhan. Nah lalu kita serahkan, yang terakhir kita serahkan hasilnya pada Tuhan. Kita serahkan hasilnya pada Tuhan karena kita percaya Tuhan memberikan lebih dari yang kita harapkan. Oke Bapak Ibu, kita buka di Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, masa depan sungguh ada bagi kita yang mengasihi Tuhan dan harapan kita tidak akan hilang. Bapak Ibu, kita akan tutup dengan lagu yang tadi. Kita akan bawakan lagu ini sebagai doa, ya. Bagaimana kita menggantungkan harapan kita pada Tuhan. Dan juga kita tidak hanya menggantungkan pengharapan kita pada Tuhan, tetapi kita juga belajar. Ya, karena bagaimana kita bisa terus mengandalkan Tuhan, bisa kita terus beriman, memelihara iman, pengharapan kita harus terus belajar. Ya, kita minta untuk Bapa mengajar kita untuk terus berharap pada Dia. Ya, semua ini harus kita lakukan dengan tekun. Ya, terus masuk hadirat Tuhan. Kita jadikan lagu ini sebagai doa. Kita minta Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi hati kita. Biar hadirat Tuhan saja yang mengubahkan hati kita, mengubahkan pengertian kita, mengubahkan perilaku kita, dan pada akhirnya mengubahkan kondisi kita, di mana kita dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita dapat teguh berdiri di hadapan Tuhan.